Shalom Bapak Ibu, terima kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur bisa memasuki hari Minggu hari ini 25 Januari 2026. Saya percaya saudara sudah menikmati ibadah hari ini di gereja kita masing-masing, bahkan juga melayani. Hari ini saya berkhotbah di gereja yang saya layani dan juga di GBI Newcastle, sekitar 2 jam dari Sydney. Satu keistimewaan dan privilege bisa sharing firman Tuhan dimanapun Tuhan percayakan tentunya kepada saya dan kita semua. Kembali saya menemani saudara dalam renungan malam yang saya buat ini, masih membahas dengan tema menatap masa depan bersama Tuhan, dan biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Hari ini kita belajar dengan judul kemuliaan masa depan surga. Beberapa hari yang lalu saya sempat share bagaimana kita memiliki masa depan setelah kematian di surga kekal, dan hari ini kita akan melihat sedikit glimpse atau apa yang akan terjadi di surga. Di surga itu adalah situasi di mana kita akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Karena itulah kita yang sudah menerima Yesus satu hari kelak akan dimuliakan, yang kita sebut dalam istilah bahasa Inggris glorification, yaitu kita akan menerima tubuh kemuliaan untuk bisa menetap dan berdiam bersama-sama dengan Tuhan di surga kekal. Kemuliaan surga salah satunya dicatat misalnya dalam Wahyu 4 ayat 4. Di sana dinyatakan, dan sekeliling tahta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ada begitu banyak penafsiran yang bisa diberikan dalam ayat ini, tapi saya setuju dengan penafsiran yang menyatakan bahwa ke-24 tua-tua ini adalah melambangkan, merepresentasikan gereja Tuhan yang sudah diangkat, lalu memakai pakaian putih. Itu artinya putih itu lambang penyucian yang sudah Tuhan kerjakan di dalam korban Kristus. Lalu diberikan mahkota emas, dan ini menggambarkan reward atau upah yang sudah diterima oleh orang-orang percaya. Karena itulah penafsiran ini cocok sekali, karena di gereja sudah diangkat Tuhan dan tidak akan mengalami masa tribulasi, di mana mereka diberikan mahkota emas di atas kepala mereka. Dan kemuliaan emas melambangkan kemuliaan tentunya. Kalau saudara melihat Ratu Inggris atau Raja Inggris, saat mereka masuk dalam pertemuan besar, mereka memakai mahkota yang indah, yang dipenuhi dengan permata dan emas, melambangkan kemuliaan kerajaannya dan raja itu sendiri. Ini hanya gambaran kecil yang terjadi di surga. Karena itulah ini masa depan kita yang seharusnya memberikan kita pengharapan. Saudara bisa membaca nanti di rumah ayat-ayat dalam Wahyu 21 dan 22. Di sana ada sedikit gambaran mengenai bagaimana surga yang akan kita diami. Di surga nanti tidak akan ada laut lagi. Di surga nanti tidak akan ada lagi laknat, kutuk, penderitaan, sakit penyakit tidak akan ada lagi. Di surga nanti kita akan melihat Tuhan dengan penuh kemuliaannya, dan itu tidak akan membunuh kita. Kalau sekarang Tuhan datang, kita dalam keadaan sekarang, maka kita semua sudah binasa, tidak tahan dengan kemuliaannya. Karena kemuliaan Tuhan itu berat sekali, heavy. Kita juga akan berdiam di ibu kota yang akan kita nikmati di surga, yaitu Yerusalem baru. Yerusalem baru itu punya pintu gerbang 12 yang terbuat dari permata, pearl, mutiara yang solid di dalam pintu gerbangnya, saudara. Mutiara itu kan sebenarnya dibuat dari kerang. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan bisa membuat kerang permata yang sedemikian besar dalam pintu-pintu gerbangnya ini. Lalu fondasinya itu batu-batu yang berharga yang kita injak-injak, saudara. Lantainya itu dari emas. Ini menggambarkan semuanya kemuliaan surga. Kita tidak akan mengalami penderitaan lagi. Kita akan ada akses kepada pohon kehidupan, di mana kita bisa menikmati untuk kesenangan kita, enjoyment kita di dalam
kita spend time bersama dengan Tuhan. Kita juga akan menikmati saatnya di mana kita bisa memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan menikmati segala fulfillment yang kita tidak miliki di bumi ini. Ini adalah kemuliaan masa depan sorga yang menjadi bagian saudara dan saya. Dan ini saja seharusnya sudah membuat kita hidup dalam pengharapan dan memiliki satu perspektif yang benar saat kita menjalani hari-hari kita, terutama saat kita menghadapi pergumulan dan tantangan dalam hidup ini. Kiranya kuat kuasa firman Tuhan yang saya share mengenai masa depan ini terus menghiburkan kita. Saudara, jangan pernah takut dalam hidup ini dan mudah kecewa atau apalagi putus asa, tapi pandang Tuhan. Karena masa depan kita sangat indah, sangat cerah di surga kekal bersama Tuhan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, kiranya renungan ini menghiburkan dan menguatkan kita semua, sekaligus kita bisa belajar firman makin hari makin dalam dan makin baik. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.